Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini di dalam merenungkan firman Tuhan, menyampaikan dan berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya melalui renungan di channel ini boleh membawa kita, menyadarkan kita bagaimana kita untuk tekun di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu saudara untuk menerima firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami memahami firman-Mu dan kami mampu melakukannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 15. Saya akan baca kepada kita semuanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan bersama-sama adalah tetap kuat di tengah penderitaan. Saudara-saudara, berbicara tentang sebuah kata menderita merupakan hal yang tidak enak kita dengar. Karenanya menderita bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Itu bisa banyak merugikan kita. Bahkan kita jujur saja, sebagai manusia, kita paling tidak suka menderita, bukan? Setiap kita pasti tidak mau menderita. Bahkan kalau kita dikasih pilihan, kita ditanya waktu kita di dalam kandungan ibu kita, kamu memilih apa ketika hidup di dunia? Mau milih senang atau menderita? Tentu kita akan lebih banyak memilih senang, hidup bahagia, hidup sukacita. Tetapi ternyata ketika kita lahir, kita menjalani hidup ini setelah bertahun-tahun, ternyata kalau kita imbang-imbangkan, banyak kita menerima penderitaan-penderitaan. Tapi apakah itu menjadi tolak ukur kita hidup dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita bisa berkata bahwa ketika kita menderita, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita jauh daripada Tuhan? Atau bisa kita katakan orang yang hidup senang, orang yang bahagia, mapan ekonominya, maka itu orang dekat di hadapan Tuhan? Itu tidak tolak ukur. Karenanya banyak orang Kristen juga, banyak para rasul, hamba-hamba Tuhan, para nabi, mereka hidup menderita dalam pelayanan mereka, saudara-saudara. Maka itu bukan tolak ukur mereka jauh di hadapan Tuhan atau tidak. Ada kalanya dalam setiap penderitaan itu ada sesuatu yang baik, sebagaimana firman Tuhan kepada kita beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah disampaikan oleh Paulus sendiri kepada Timotius, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada Timotius yang sedang melakukan pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan. Karenanya Paulus menginginkan memberitahukan kepada Timotius agar tetap kuat di tengah penderitaan di dalam pelayanan. Paulus mengatakan bahwa memang setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Maka sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita perlu kuat. Kita perlu kuat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah. Artinya bahwa ada saat-saatnya kita menghadapi kesulitan yang tidak kita pikirkan oleh kita. Ada banyak serangan-serangan yang akan datang sendiri tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari. Maka sebagai umat Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita perlu kuat di tengah-tengah penderitaan ini. Paulus mengatakan bahwa biarkanlah orang jahat,
orang penipu bertambah jahat. Karena mereka pasti menyesatkan dan disesatkan. Saudara-saudara, tugas kita pelayan, tugas kita umat, orang percaya tugasnya adalah mengingatkan, menegur yang salah. Itulah. Maka kalau memang orang-orang ini tidak bisa ditegur, tidak bisa berubah, bahkan selalu menghancurkan hal-hal yang baru yang kita buat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, biarkanlah Tuhan menjadi hakim atas dia. Kita hanya perlu mendoakan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada dia, jangan lupa berpegang teguh pada kebenaran dalam Injil. Apa kekuatan orang Kristen? Injil. Apa penghiburan kita sebagai orang percaya yang sedang menghadapi penderitaan? Firman Allah. Kekuatan kita bukan uang, bukan jimat. Tetapi kekuatan kita orang percaya adalah firman Allah. Janji Allah sudah tertera, sudah disampaikan, sudah dinubuatkannya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus katakan, ingatlah waktu engkau kecil, engkau baca kitab suci. Kitab suci itu menuntunmu, memberikan kamu hikmat, menuntunmu kepada keselamatan, membuat engkau beriman kepada Yesus Kristus. Ini penghiburan kita, ini kekuatan kita. Maka sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, hamba Tuhan, kita perlu kuat, saudara-saudara. Ini semangat kita. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai umat Allah. Dan nantikanlah kehebatan dan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami dan saya juga alami. Mari saudara-saudara di pagi hari ini, tetaplah kuat. Tetaplah semangat. Tetaplah ada sebuah emosi yang baik dalam jiwamu dan berserahlah kepada Tuhan. Inilah kekuatan kita. Hal inilah yang membuat Timotius akhirnya tetap semangat melayani. Saudara-saudara, melayani di tengah-tengah umat jemaat yang notabene-nya adalah orang Yunani, yang hidup di dalam daerah-daerah yang sangat-sangat bisa membuat kemerosotan iman, maka bukanlah hal yang gampang. Demikian pun kita di masa-masa ini, kita berada di lingkungan yang bisa menghancurkan iman kita loh. Di situasi pandemi ini bisa saja ada aliran tertentu, ada satu sektor tertentu yang bisa menggoyahkan iman kita. Pada situasi-situasi yang sulit, entah di rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, ada saat-saat itu yang bisa menggoyahkan, menggugah kepercayaan kita di hadapan Tuhan, membuat kita ciut, lemah, akhirnya menyerah. Nah, ini yang salah. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, sedapat mungkin kita harus kuat. Orang percaya harus bisa kuat. Karena penghiburan kita, kekuatan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di pagi hari ini menguatkan setiap pendengar menonton renungan ini. Dan kiranya setiap kesulitan kita hadapi, kita semakin dikuatkan. Semakin kuat kita menghadapi penderitaan itu, semakin baik kita menghadapi apapun yang terjadi lagi di hadapan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan yang Kau sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Bagaimanakah kami, anak-anak-Mu, orang percaya kepadamu Tuhan, semakin dikuatkan, semakin kuat, semakin menguatkan diri kami, sesama kami, keluarga kami, dan orang-orang yang dekat dengan kami ketika menghadapi penderitaan. Tuhan, kami akui bahwa situasi yang sulit yang kami hadapi mungkin barangkali membuat kami lemah, membuat kami menyerang, membuat kami akhirnya tidak berdaya. Tapi Tuhan, mohon kuatkan kami agar iman kami tidak lemah namun semakin kuat. Beri kami kekuatan, penghiburan dari Tuhan Yesus. Tuhan, berkati firman-Mu yang diberitakan bagi kami. Dan firman-Mu ini Tuhan memberikan kekuatan, semakin menguatkan iman dan keteguhan kami kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pagari kami dengan perlindungan dan kesehatan. Damai sejahtera menuntun kami hari ini. Pujilah Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendengar
mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan kita. Sampai jumpa besok pagi jika Tuhan berkenan dan memberikan kesehatan kepada kita. Selamat pagi, shalom.